Selamat pagi. Kami kelompok 2 dari D3 KPN 1A Polimarin akan menjelaskan tentang Microsoft Access. Sebelumnya kami akan memperkenalkan nama anggota kami. Perkenalkan, nama saya Franky Panjaitan, NIT 2009 01009. Mohon izin, perkenalkan nama saya Danar Permono, NIT 2009 01006. Mohon izin memperkenalkan diri, nama Fandi Kurniawan, NIT 200901008. Mohon izin untuk memperkenalkan diri, nama saya Rumas Sagardian, NIT 2009010007. Mohon izin memperkenalkan diri, nama Hilda Nawil Azhar, NIT 200901010. Ya, langsung saja pengertian dari database. Database atau basis data adalah kumpulan data yang dikelola sedemikian rupa berdasarkan ketentuan tertentu yang saling berhubungan sehingga mudah dalam pengelolaannya. Melalui pengelolaan tersebut, pengguna dapat memperoleh kemudahan dalam mencari informasi, menyimpan informasi, dan membuang informasi. Database adalah susunan record data operasional lengkap dari suatu organisasi atau perusahaan yang diorganisir dan disimpan secara terintegrasi dengan menggunakan metode tertentu dalam komputer sehingga mampu memenuhi informasi yang optimal yang dibutuhkan oleh para pengguna. Adapun pengertian lain dari database adalah sistem yang berfungsi sebagai mengumpulkan file, tabel, atau arsip yang terhubung dan disimpan dalam berbagai media elektronik. Selanjutnya, database memiliki peran penting dalam mengelola data perusahaan dengan lebih efektif dan efisien. Dengan menggunakan DMS atau Database Management System, suatu perusahaan akan banyak mendapatkan keuntungan, diantaranya yaitu mengambil keputusan yang tepat terhadap bisnis berdasarkan data yang akurat, sehingga dapat meningkatkan bisnis dari perusahaan tersebut, mengetahui potensi pasar, petunjuk arah penjualan, dan dapat menjadi sarana komunikasi dengan pelanggan. Adapun keunggulannya antara lain: 1. Mudah diakses, 2. Kemubaziran data terkurangi, 3. Integritas data dapat selalu terjaga, 4. Menghemat waktu, 5. Konsistensi data dapat selalu terjaga dan dapat menghubungkan banyak orang. Selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya. Selanjutnya saya akan mengenalkan tentang Microsoft Access. Microsoft Access merupakan salah satu perangkat lunak pengolah basis data. Basis data adalah kelompok data yang saling berhubungan yang diorganisasikan sedemikian rupa agar kelak dapat dimanfaatkan dengan cepat dan mudah. Operasi-operasi yang dilakukan pada basis data diantaranya create data, drop database, create table, drop table, insert, predict, share, select, update, dan delete. Dalam pengolahan database, Microsoft Access memiliki salah satu atau objek-objek yang dapat mempermudah pekerjaan Anda. Objek tersebut adalah seperti tabel, form, query, report, makro, page. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh saya. Saya akan menerangkan manfaat Microsoft Access. Manfaat Microsoft Access: 1. Menghemat waktu dan tenaga. 2. Mempermudah pelaksanaan suatu pekerjaan yang terasa berat dan melelahkan. Selanjutnya, keunggulan dari Microsoft Access: 1. Ideal untuk pengguna individu dan tim yang lebih kecil. 2. Import dan ekspor ke Microsoft Office lain dan aplikasi lain. 3. Mengizinkan membangun dan menerbitkan basis data web dengan mudah. 4. Lebih mudah dioperasikan daripada database client server untuk dipahami dan digunakan. Selanjutnya akan diterangkan oleh Franky. Perbedaan Microsoft Excel dengan Microsoft Access. Yang pertama, pada Microsoft Excel lebih cenderung untuk mengelola angka, sedangkan untuk Microsoft Access untuk mengelola database. Format file dalam Excel adalah
.xlx, sedangkan pada Microsoft Access adalah .accdb. Microsoft Excel menggunakan workspace yang rapi dan konstan, sedangkan Access menggunakan workspace yang dinamis atau banyak pilihan. Excel digunakan untuk menghitung jangka pendek, dan Access biasanya untuk penyimpanan jangka panjang, penggunaan tiap sesinya. Dalam segi pemakaian, Excel jauh lebih mudah dipelajari daripada Access. Ini sangat ideal untuk memelihara daftar, melakukan perhitungan angka dengan cepat, dan berbagai data. Access lebih kompleks dan kuat daripada Excel, memungkinkan Anda mengelola jumlah data yang lebih besar. Beberapa pengguna dapat bekerja di database Access secara bersamaan. Ini sangat ideal untuk melacak pesanan pelanggan, mengelola kontak bisnis, menjaga investasi, dan mengatur tugas staf. Di sini saya akan mempraktekkan cara membuat database pada Microsoft Access. Dalam Microsoft Access, database dibagi menjadi 4, yaitu ada tabel, query, form, dan report. Yang pertama kita akan klik pada blank database. Lalu akan muncul tabel. Nah, pada database kali ini saya akan membuat tentang daftar mahasiswa Polimarin D3 KPN 1A. Yang pertama kita klik view, lalu design view. Kita kasih nama tabel. Oke. Lalu kita ganti, karena di sini saya pakai format untuk daftar mahasiswa, saya akan bikin sendiri tentang formatnya. Yaitu kalian bisa pakai format nama, lalu NIT, lalu tempat tanggal lahir, alamat, jenis kelamin. Nah, untuk nama, tipe datanya kita ganti menjadi teks. Untuk NIT, karena semua berdasarkan nomor, kita ganti number. Tempat, tanggal lahir, alamat, jenis kelamin kita pakai teks. Lalu kita bisa save formatnya. Lalu selanjutnya kita akan membuat query dengan cara klik tabel, lalu klik create, klik query design. Akan muncul seperti ini. Kita akan memasukkan pada query tabel yang format tadi yang kita bikin. Kita klik add, kita klik close, lalu muncul seperti ini. Saya akan mengurutkan dari nama sampai jenis kelamin. Nama, NIT, tempat tanggal lahir, alamat, jenis kelamin. Semua sudah ditaruh. Kita save. Kita kasih nama query. Lalu kita close all semua. Kita klik query. Selanjutnya kita akan membuat form dengan cara klik query, create, lalu form. Nah, maka akan terbentuk seperti ini. Ini kita menggunakan format yang pada tabel tadi kan, ada nama, NIT, tempat tanggal lahir, alamat, jenis kelamin. Pada tabel form kita bisa membuat desain semenarik mungkin. Apa yang kita mau kita bisa taruh semua di sini. Saya nggak butuh ini, saya delete. Lalu saya akan mengganti judulnya menjadi daftar mahasiswa Polimarin D3 KPN 1A. Kita perbesar. Nah, sini sudah ada nama, NIT, tempat. Lalu kita bisa menambahkan tombol. Tombol ini berfungsi berbagai macam, bisa untuk selanjutnya, sebelumnya, simpan record, cari data, tambahkan data, hapus data, unduh data, simpan data, dan lain-lain. Untuk kali ini saya akan memakai selanjutnya. Kita pilih record navigation, lalu go to next record. Kita pakai lambang ini, next. Kita kasih nama selanjutnya.
lalu kita finish. Nah, akan jadi seperti ini. Gambar ini bisa kita ganti-ganti bentuknya, bisa seperti ini, bisa lingkaran, kotak. Tapi saya akan pakai lingkaran. Kita atur posisinya semenarik mungkin, taruh di sini. Lalu saya akan membuat lagi button yang sebelumnya. Tadi kan selanjutnya, sekarang yang sebelumnya. Go to previous record, next, sebelumnya, finish. Nah, biar kalian bisa buat semenarik mungkin. Formatnya kita ganti lingkaran, kita bisa ganti warnanya, warna biru seperti ini. Lalu satu lagi kita buat untuk button simpan. Sini kita record operation, save record. Kita pakai teks saja, kita ganti simpan, lalu klik next, simpan, finish. Nah, akan muncul seperti ini. Kita ganti kotak, lalu kita ganti warna orange, kita posisi kita bagusin, kita perbesar. Nah, sudah simpan sebelumnya, selanjutnya. Lalu kita akan membuat formulir ini. Kita mengisi formulir daftar mahasiswa Polimarin dengan cara ini. Kita save terlebih dahulu dengan nama form. Bebas, kalian bisa isi apa aja. Oke. Lalu kita klik form. Kita klik design, kita klik form view. Nah, kalian bisa mengisi nama-nama tempat tanggal daftar mahasiswa ini bisa di volume form atau di query juga bisa, bebas, terserah kalian. Tapi kalau saya akan ngisi di form dulu. Saya coba namanya IT, tempat tanggal lahir, Karumbu, Ranggudu 5. Salah ini di bawah. Nah, tanggal lahirnya Karumbu 15 Juli, jenis kelamin laki-laki. Nah, setelah itu kita sudah membuat daftarnya, kita simpan. Nah, kalau jika kita simpan, maka di query akan muncul. Jika kita klik refresh, nah akan muncul Thoyibil Haq. Di tabel pun sama, juga akan muncul. Nah, tabel muncul, query muncul. Nah, fungsinya tombol ini selanjutnya untuk kita bisa bikin daftar baru lagi, menambahkan daftar baru. Nah, maka akan hilang, kita bisa masukkan daftar mahasiswa lagi. Adam Janaloka, NIT 29 02, tempat tanggal lahir Jakarta 2 September 2001, alamat Jakarta Timur, kelamin laki-laki. Kita simpan lagi, kita lihat, kita refresh. Nah, maka akan muncul Thoyibil Haq dan Adam Janaloka tadi. Kalian terserah bisa geser sesuai kalian. Kalian bisa buat besar, panjang, terserah, bebas.
Lalu sudah disimpan, kita klik, oh ini kurang A, simpan, refresh. Sudah kita simpan, kita selanjutnya. Nah, fungsinya sebelumnya ini bisa buat kita review sebelumnya data bila udah betul, kita selanjutnya, dan juga betul, kita bikin lagi. Kita bikin satu lagi, Alfia, kita Nurul Cahyani, NIT 2090103. 17 Juli 2002, alamat di Jalan Raya Tengket nomor 98, Arusbaya, Bangkalan, Madura, Jawa Timur. Kelamin perempuan. Simpan, kita lihat lagi, refresh, muncul kan, refresh. Setelah kita sudah buat tabel queries from, kita terakhir membuat laporannya dengan cara klik query, klik create, klik report. Nah, akan muncul. Kita bisa hapus ini, bisa kita hapus, kita kasih nama daftar mahasiswa Polimarin D3 KPN 1A. Nah, lalu kita save. Setiap ada perubahan atau apa-apa wajib di save ya, biar nggak hilang filenya. Kasih nama report. Oke. Nah, udah ada tabel query form report. Nah, selanjutnya kalian bisa ubah form ini sebenarnya, mungkin bisa kalian tambahkan kita ke design view. Nah, design view kalian bisa tambahkan nama-nama, bisa kalian temanya bisa kalian ubah seperti ini. Kalian bisa menambahkan gambar, bebas, terserah kalian, sebagus kalian, imajinasi kalian bisa pakai. Jadi inilah cara membuat database pada Microsoft Access. Mudah bukan? Nah, ini adalah hasil penyempurnaan tadi dari tabel saya buat tadi. Saya sudah mengisi semua daftar mahasiswa KPN 1A seperti ini. Query-nya seperti ini sudah saya isi semua. Nah, di recordnya saya bikin model seperti ini, saya kasih background, saya ubah fontnya, saya kasih warna-warna pewarnaan. Jadi kalian bisa lihat nama-namanya seperti ini. Hasil laporannya juga sudah seperti ini, lengkap. Jadi ini tinggal bisa, kalau mau ngeprint tinggal langsung aja print, klik print, kalian sudah bisa ngeprint reportnya. Formnya juga sudah saya desain. Sekian dari saya. Dari salah kata saya mohon maaf. Terima kasih.